Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Altafunisa Salim. Saya berasal dari di kelas D Farmasi dengan NIM 256132881. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pengertian fitrah menurut Al-Quran ataupun hadis. Nah, dalam Islam, fitrah itu berarti keadaan asal manusia yang suci dan cenderung kepada kebenaran serta pengakuan terhadap keesaan Allah atau tauhid. Setiap manusia itu lahir membawa potensi untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Nah, hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu kullu mauludin yuwaladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Nah, yang artinya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 1358. Selain itu, Al-Quran menegaskan kecenderungan manusia kepada agama yang benar, yaitu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yaitu fitratullahi allati fatarnasi 'alaiha, yang artinya fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, makna dan penerapannya adalah manusia pada dasarnya memiliki hati nurani dan akal yang sehat untuk mengenal kebenaran. Nah, fitrah itu harus dijaga dengan pendidikan, ibadah, dan lingkungan yang baik. Jika seorang jauh dari nilai agama, maka fitrahnya juga tertutupi oleh hawa nafsu dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, tugas manusia adalah menjaga dan mengarahkan fitrahnya agar tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan akidah? Peran akidah bagi seorang muslim adalah untuk membentuk cara berpikir dan bersikap. Nah, itu apa maksudnya? Terus berikan contoh juga dua peran tersebut pada diri saya dan saya sebagai mahasiswa. Nah, jawaban saya yang pertama, akidah itu berasal dari kata akodo yang berarti ikatan atau keyakinan yang kuat. Secara istilah, akidah adalah keyakinan seorang muslim terhadap rukun iman, berarti beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Nah, akidah menjadi dasar hidup seorang muslim, membentuk pola pikir atau cara memahami dunia dan perilaku dan cara bertindak dalam kehidupan. Nah, maksud membentuk cara berpikir dan bersikap itu adalah akidah itu mempengaruhi bagaimana seorang menilai sesuatu, menentukan tujuan, dan menghadapi masalah. Seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat itu akan berpikir berdasarkan nilai tauhid atau ketauhidannya dan bersikap sesuai tuntunan agama, bukan semata-mata dorongan hawa nafsu. Nah, contoh peran akidah pada diri saya sebagai mahasiswa farmasi yang pertama adalah membentuk cara berpikir, etika ilmiah, dan kejujuran. Karena saya yakin Allah tuh maha mengetahui segala perbuatan saya. Berpikir bahwa menyontek, memalsukan data praktikum, atau mengambil hasil orang lain tanpa izin adalah dosa. Maka saya berusaha jujur dan amanah dalam laporan serta penelitian, sebab itu bagian dari ibadah. Yang kedua adalah membentuk sikap empati. Nah, akidah itu menanamkan nilai kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Sebagai calon tenaga kesehatan, saya berusaha sabar melayani pasien, menjaga kerahasiaan, serta memberikan informasi obat dengan tulus. Ini merupakan penerapan akidah dalam bentuk akhlak dan profesionalisme. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu dinyatakan dalam Al-Quran bahwa sholat dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan tercela. Apa maksudnya? Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat berlaku pada Anda. Nah, sebelumnya Allah itu berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, makna ayatnya ini adalah sholat itu bukan hanya ritual, melainkan latihan spiritual dan moral. Nah, dengan sholat, seorang muslim itu akan mengingat terhadap Allah, terus juga memperkuat iman, dan serta menumbuhkan rasa malu untuk berbuat dosa. Sholat itu melatih kita tuh berdisiplin, keikhlasan, melatih kita itu belajar disiplin, belajar keikhlasan, kesabaran, dan pengendalian diri. Nah, hal ini berlaku bagi saya sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama, sholat itu membantu saya menjaga integritas akademik. Nah, saat saya tergoda untuk menyontek, saya tuh teringat Allah tuh selalu mengawasi saya. Yang kedua, sholat itu membuat saya tuh lebih tenang dan sabar menghadapi tekanan kuliah saat ini. Nah, yang ketiga, nilai-nilai sholat itu seperti disiplin, kebersihan, dan introspeksi itu kayak membuat saya itu lebih teratur dan berakhlak baik dalam kehidupan di kampus. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, suatu daerah itu terkena bencana. Nah, setelah masyarakat melakukan sesaji ke laut, suatu desa itu tuh jadi makmur. Nah, menurut pandangan saya berdasarkan dalil yang kuat, yang pertama, dalam Islam itu segala bentuk permohonan keselamatan hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang meyakini bahwa sesaji memiliki kekuatan untuk mendatangkan keselamatan atau menolak bencana,
menurut saya hal itu termasuk syirik karena menyekutukan Allah. Nah, Allah itu juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yang artinya katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, menurut pandangan Islam, jika sesaji itu dimaksudkan sebagai ibadah kepada selain Allah, itu hukumnya haram atau syirik. Jika hanya tradisi adat tanpa keyakinan ilahi, maka tetap perlu diluruskan agar tidak menyerupai perbuatan syirik. Nah, Islam itu kan mengajarkan doa, sedekah, dan taubat untuk menolak bala musibah. Nah, jadi dengan cara itu, bukan dengan cara sesaji. Nah, kesimpulannya yaitu peristiwa setelan sesaji daerah makmur itu hanyalah kebetulan atau hasil usaha manusia dalam bidang lain, misalnya ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Nah, keselamatan hakiki itu hanya datang dari Allah. Kita sebagai muslim tuh sehendaknya tuh memperbanyak doa, taubat, dan usaha nyata dalam menghadapi bencana, bukan mempercayai ritual yang bertentangan dengan tauhid. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah nomor 224. Nah, penerapannya yaitu saya sebagai mahasiswa farmasi, saya menjadikan kuliah sebagai ibadah dengan yang pertama, belajar sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, yang kedua, menjaga kejujuran akademik dan etika laboratorium. Kayak kita tuh harus jujur, praktikum seperti itu. Nah, yang ketiga, menggunakan ilmu untuk menolong sesama dan menghindarkan bahaya obat. Nah, jadi saya akan menggunakan ilmu saya itu untuk menolong sesama dan untuk menghindari bahaya obat bagi masyarakat lain. Nah, dengan begitu kuliah itu bukan sekedar mencari nilai, tapi juga menjadi bagian dari ibadah sosial dan interaksi saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 6 yaitu saya akan menjelaskan bukti bahwa Allah itu ada berdasarkan perspektif sesuai dengan prodi farmasi. Nah, keberadaan Allah itu dapat dilihat melalui keberaturan dan keajaiban ciptaannya yang tampak dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama keteraturan sistem biologis. Nah, dalam tubuh manusia itu sistem enzim, metabolisme, dan keseimbangan ion itu bekerja sangat presisi. Nah, kesempurnaan itu menunjukkan adanya perancang yang maha sempurna dan itu bukan kebetulan. Nah, terus yang kedua itu struktur DNA dan kode genetika misalnya. Nah, DNA itu kan memiliki pola kode dan menyimpan informasi kehidupan. Nah, keberadaan sistem informasi kompleks ini mengindikasikan bahwa ada sumber kecerdasan yang menciptakannya, nah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, seperti keteraturan alam dan hukum kimia. Nah, dalam farmasi itu interaksi antara obat dan reseptor tubuh itu sangat teratur. Nah, setiap molekul itu memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Nah, keteraturan ini tuh membuktikan adanya ketentuan atau qadar dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuh menurut saya adalah kan dalam diri manusia tuh kita tuh punya nurani yang mendorong kita tuh untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan. Nah, ini tuh merupakan tanda adanya zat yang memberi pedoman moral, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.